Pelaku pasar yang cepat berubah perlu disikapi dengan strategi jitu pelaku usaha dalam memasarkan produk dan jasa. Tidak hanya pelaku usaha kecil menengah, perusahaan besar sekalipun berupaya keras meningkatkan brand awareness karena konsumen yang awalnya tahu diharapkan membeli dan menggunakan. Pada era digitalisasi, promosi bisa dilakukan dengan membuat konten media sosial yang kemudian diunggah dengan cara organik di akun media sosial produsen sendiri. Selain itu, produsen juga bisa membuat konten berbayar untuk diunggah di platform media sosial. Direktur Marketing Crimson Agency Deden Purnama Hadi mengatakan, tantangan agensi dalam menjawab kebutuhan pebisnis adalah menciptakan konten kreatif yang menarik, relevan, dan autentik sesuai dengan target pasar. Tentu ini harus disesuaikan dengan batasan anggaran dari klien. Agensi juga berperan dalam mengukur efektivitas kampanye iklan melalui data analitis dan metrik untuk mengukur return on investment atau ROI serta strategi ke depan. Sekarang kan sosial media itu lautan konten ya. Lautan konten mau nggak mau brand itu ingin kontennya dilirik oleh target audiensnya mereka. Jadi tantangan terbesar dari agensi adalah bagaimana membuat konten atau membuat sesuatu yang memang baru, orisinal gitu. Itu satu. Yang kedua adalah agensi atau pelaku kreatif seperti kami harus juga catching up dengan teknologi. Setiap waktu Google, Instagram, TikTok itu selalu mengubah algoritmanya mereka kan. Perusahaan yang sudah menerapkan promosi melalui kedua lini mengakui iklan konten berbayar lebih efektif dalam meningkatkan penjualan produk meskipun perusahaan harus mengeluarkan anggaran yang besar. Perusahaan secara periodik menggunakan jasa agensi kreatif yang akan menuangkan ide, pesan, dan sasaran kampanye perusahaan ke dalam sebuah visualisasi yang disukai masyarakat. Namun konten organik juga mendapat kepercayaan dari konsumen karena mencakup testimoni jujur dari konsumennya. Yang paling menguntungkan sih jelas ya memang yang bekerja sama dengan influencer atau KOL gitu ya, karena at the end masyarakat akan lebih percaya kalau ada orang yang they look into dan bicara mengenai kebaikan mengenai produk kita gitu kan. Iya, memang mahalan yang berbayar dari segi produksi, tapi at the end kalau dia bawa traffic yang lebih banyak kan artinya net off juga gitu loh. Tapi lebih efektif gitu. Jadi bukan mahal atau enggak, tapi lebih efektif. Jadi cost yang kita keluarkan dengan revenue yang kita dapat itu maksudnya matching gitu loh. Jadi masih investasinya masih pay off gitu sih. Konsultan pemasaran Yuswo Hadi mengatakan iklan yang efektif adalah iklan yang berhasil mengarahkan konsumen pada tindakan pembelian dan penggunaan produk atau jasa. Baik konten berbayar maupun organik akan sangat diperlukan untuk menghasilkan output yang ingin dicapai pelaku usaha, yakni awareness, coverage, konversi, hingga koneksi dengan pelanggan. Jadi intinya adalah secara umum, kalau kita tadi membandingkan antara advertising dan konten yang organik, secara umum efektivitasnya ya akan lebih tinggi yang konten tadi. Jadi kalau setiap kita buka handphone ada bannernya, ada iklannya, ya dia menyasar sekian juta itu kan gampang kan. Tetapi apakah setelah dikasih pesan itu apakah kemudian pertama dia attention dan kemudian kalau kita sudah attention, interest, ya, dan kemudian beli gitu. Challenge di advertising, ya, dia kuat di penyebaran pesan, ya, bisa coverage-nya bisa luas, tetapi di konversinya itu rendah. Konversi itu adalah dari ngerti atau aware tadi sampai beli gitu, ya, itu lebih powerful menggunakan konten tadi itu. Ya. Tidak ada salahnya mengkombinasikan konten berbayar dengan organik untuk hasil yang maksimal. Bagaimanapun, konten berbayar berguna untuk menjangkau audiens baru secara masif, sedangkan konten organik baik untuk merawat hubungan dengan pelanggan setia. Nesya Ritonang, Maria Oktober, Jakarta.